55. Peti harta karun acak. Kamu Chen. Tu Xiao memikirkannya, dia merasa nama itu tampak familiar. 5 orang lainnya di aula belum mendengar nama Ye Chen, dan mereka semua ingin mengatakan sesuatu yang kejam, tetapi jelas bahwa Tu Xiao sedang bermeditasi, tetapi mereka tidak mengatakannya. Awalnya, hanya ada 9 orang di bangku juri, tetapi karena dia yang terkuat di daerah miskin, dia diundang. Kamu harus tahu bahwa 9 orang lainnya semuanya adalah sosok yang layak di East Bay City. Dia brengsek. Tang Hu dan beberapa lainnya terkejut, tidak mengerti mengapa kakak tertua seperti ini. Kakak, tidakkah kamu ingin memberitahu kami bahwa Ye Chen memiliki latar belakang yang mencapai langit? Tang Hu memandang Tu Xiao dengan hati-hati. Beberapa orang juga melihat Tu Xiao dengan cepat, bertanya-tanya bagaimana Tu Xiao akan menjawab. Tu Xiao menghela nafas berat, dan menceritakan kisah kompetisi besar rumah sakit ketiga kota Pangkalan Timur. Apa? Tang Hu dan yang lainnya tercengang. Tapi kakak laki-laki tertua, mendengar apa yang kamu katakan, Ye Chen paling jenius, apakah kamu takut seorang siswa akan gagal? Tang Hu bertanya dengan bingung. Wajah Tu Xiao tenggelam, kamu tahu kentut. Apakah kamu tahu siapa yang mendukung Ye Chen? Siapa itu? Liu Xinghe. Liu Xinghe, yang terkuat di kota Pangkalan Timur. Tang Hu tercengang, mereka secara alami tidak mengharapkan dukungan Ye Chen adalah Liu Xinghe. Geng hantu kita adalah kentut di depan Liu Xinghe, mereka dapat membunuh kita sebelum mereka menjentikkan jari. Tu Xiao berkata, Tang Hu dan yang lainnya semua ketakutan. Di mana mereka bertemu seseorang seperti Ye Chen di daerah miskin sebelumnya, kali ini mereka menendang pelat besi. Saudaraku, menurutmu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Tang Hu memandang Tu Xiao dengan takjub. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa meminta Ye Chen untuk memaafkan aku. Tu Xiao memandang beberapa orang, ambil hadiah yang berat dan kita akan pergi bersama. Ye Chen sedang berbaring di tempat tidur, dan suara ketukan pintu terdengar lagi. Ye Chen, apakah kamu di sana? Itu adalah suara Lin Man. Ye Chen bangkit dan membuka pintu. Ye Chen, aku masih tidak khawatir. Lin Man berkata kepada Ye Chen. Jangan khawatir. Ye Chen sedikit bingung, kakak Man, kenapa kamu tidak mengkhawatirkannya? Lin Man memandang Ye Chen, aku pikir kamu masih harus bersembunyi, bagaimanapun, kekuatan geng hantu terlalu besar. Melihat kecemasan Lin Man, Ye Chen merasa tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan peti harta karun acak. Ye Chen terkejut, peti harta karun acak. Dia membuka peti harta karun. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan bakat tingkat rendah. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan bakat S. Selamat kepada tuan rumah atas kesempatan untuk mengintegrasikan bakat ke orang lain X2. Mendesis. Ye Chen mau tidak mau menjadi sedikit tercengang. Dia tidak peduli dengan bakat rendah, tapi bakat dingin ini. Ini adalah bakat atribut. Dan ini adalah bakat atribut elemen alam. Selama ada bakat ini, itu adalah kejeniusan tiada taraf yang dijarah oleh kekuatan utama. Dia tiba-tiba menatap Lin Man. Tentu saja dia tahu Lin Man selalu memimpikannya seorang pejuang. Sister Man, apakah kamu ingin menjadi seniman bela diri? Ye Chen menatap Lin Man. Lin Man terkejut, tapi dia tidak menyangka Ye Chen mengatakan kata-kata seperti itu secara tiba-tiba. Aku pikir itu berguna, aku bahkan tidak punya bakat. Lin Man menggelengkan kepalanya.